Viral tantangan hafal ayat Al-Quran berhadiah miras. Pemerintah komitmen tangani dan cegah krisis iklim. Gempa 7,4 magnitudo guncang Kolombia. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Demanik dapat hadir menemani Anda dalam Kilas Pekan Sinpo TV. Sejumlah informasi terpenting yang terjadi dalam sepekan kami rangkum untuk Anda. Inilah Kilas Pekan Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari salah seorang perempuan yang merupakan pengunjung konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara menantang penonton lain untuk membaca surat Al-Quran dengan berhadiah minuman keras. Video viral di media sosial dikecam masyarakat karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Beredar video viral di salah satu booth minuman keras di Festival Music Sound Project yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan berhadiahkan minuman keras. Bahkan terekam juga salah satu penonton yang berhasil melafalkan surat Ad-Duha hingga banyak yang bersorak gembira usai penonton tersebut mendapatkan miras sebagai hadiahnya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di booth Newport dalam festival musik tersebut. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut, juga melakukan pemeriksaan terhadap video yang beredar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tragedi maut terjadi di kejuaraan drag race dan drag bike di Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Mobil peserta drag race mengalami kecelakaan dan menghantam belasan penonton yang berada di tepi jalan. 6 orang diantaranya meninggal dunia. Insiden kecelakaan maut terjadi saat gelaran kejuaraan drag race dan drag bike di sirkuit Jalan AP Moko Ginta, Kelurahan Upai, Kota Mobagu pada Minggu 9 Agustus 2026. Salah satu peserta drag race hilang kendali dan menghantam penonton yang berada di tepi jalan. Menurut data sementara, 16 orang dilaporkan menjadi korban dan 6 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa menghebohkan area sirkuit membuat kejuaraan terpaksa dihentikan. Petugas bersama pihak terkait mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian maupun penyelenggara belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi maupun data pasti korban dalam peristiwa ini. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata menembak 2 orang warga di Festival Lembah Baliem yang berlangsung di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibatnya 2 warga sipil mengalami luka tembak. Festival Lembah Baliem yang digelar setiap setahun sekali ini mendadak mencekam setelah terdengar rentetan bunyi tembakan dari lokasi acara. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan juga wisatawan asing ini berhenti seketika. Aparat gabungan yang berada di lokasi melakukan pengamanan terhadap tamu VIP dan juga masyarakat di sekitar. Arah tembakan diketahui berasal dari pintu masuk festival dan mengenai satu mobil yang hendak masuk ke lokasi acara. Akibat kejadian ini 2 warga sipil terkena tembakan dan dilarikan ke Rumah Sakit Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah aparat melakukan olah TKP, ditemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar TKP dan pelaku penembakan adalah kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut.
Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan informasi serta memeriksa dan menganalisis keterangan maupun barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap perkara secara menyeluruh. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah Walesi dan Kabupaten Jayawijaya, untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terbakar api cemburu seorang pemuda nekat menyayat leher kekasih mantan pacar di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku dalam waktu yang singkat. Beginilah detik-detik pelaku mendatangi tempat bekerja korban di kawasan Margonda. Pelaku datang dan menyayat leher korban hingga mengalami luka serius. Berbekal rekaman CCTV, unit Jatan Ras Daresmo Polres Metro Depok dalam waktu singkat menangkap pelaku. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur lantaran melawan saat penangkapan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Depok AKP Erwin mengatakan motif pelaku karena cemburu melihat mantan kekasihnya V mengobrol dengan korban di tempat kerja V yang bersebelahan dengan tempat kerja korban. Prosesnya adalah yang pertama karena cemburu ya, si pelaku ini cemburu, dia punya pacar yang namanya inisialnya V, bekerja sebagai karyawan pemprek. V ini pacaran dengan korban, sehingga yang membuat pelaku ini jadi cemburu. Terus tiba-tiba pelaku ini datang malam hari pukul 22.00. Saat itu antara si perempuan ini bekerja sebagai karyawan pemprek, pacar barunya bekerja sebagai karyawan nasi pecel pincuk ya. Mereka bersebelahan itu. Pada saat warungnya sudah tutup, si korban ini datang ke tempat pempek. Mereka ngobrol berdua. Itu sudah tutup. Dan di masa pelaku ini mengintip dari sela-sela pintu. Pacarnya dengan si korban ini sedang ngobrol. Sehingga dia gedor. Tapi mereka tidak ada jawaban dari dalam. Sampai 2 kali digedor, yang kedua agak keras. Terus perasaan si cewek sama si korban ini tidak enak. Selanjutnya si korban ini pun pulang ke sebelah, ke warung pecel. Setelah warung pecel dia masuk, dia tutup. Ada yang menggedor agak keras. Tiba-tiba korban ini membuka rolling door. Setelah rolling door dibuka, tiba-tiba ada yang menarik langsung mengarahkan pisau dan mengarah ke lehernya di situ. Seketika itu pula pelaku langsung melarikan diri. Itu tergambar dari CCTV yang ada di nasi pecel. Akibat luka sayatan di leher, korban mendapatkan 13 jahitan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja proyek yang tertimpa beton drainase di Jalan DI Panjaitan berhasil dievakuasi pada Minggu sore 9 Agustus 2026. Sebanyak 25 personel penyelamat Sudin Gulkarmat Kota Jakarta Timur diterjunkan untuk mengevakuasi korban.
Peristiwa terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB saat para korban sedang melakukan pekerjaan drainase. Tiba-tiba beton drainase roboh dan menimpa kedua pekerja. Rekan korban kemudian melapor ke ambulan PK3D, namun karena terkendala dalam proses evakuasi, PK3D langsung meminta bantuan kepada Sudin Gulkarmat Jakarta Timur. Sebanyak 25 personil penyelamat Sudin Gulkarmat Kota Jakarta Timur diterjunkan untuk mengevakuasi korban. 2 pekerja berhasil dievakuasi berkat kolaborasi antara tim Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dan ambulan PK3D. Kedua korban berhasil selamat dan langsung dapat penanganan medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai berhasil mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal yang dikirim tanpa pita cukai di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang ilegal tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Bea Cukai berhasil mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut ditahan karena tidak menggunakan atau dilengkapi dengan pita cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan, barang ilegal itu dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Adapun operasi dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok ilegal. Kemudian dalam operasi ditemukan 2 kontainer yang berisi pipa dan baja ringan. Namun setelah dipindai ditemukan muatan berupa susunan karton yang mencurigakan dengan berisi rokok ilegal. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Ya, penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priok. Ini adalah merupakan modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api. Ya, dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Sinpo TV melaporkan. Ratusan senjata api ditemukan di salah satu ruang sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, ratusan SNP ini tersimpan dalam salah satu ruangan mantan pengurus yayasan sekolah. Pengurus sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan mengungkap adanya ratusan senjata api berbagai jenis yang tersimpan di dalam ruangan mantan pengurus yayasan. Sebanyak 995 yang ditemukan, diantaranya laras panjang, laras pendek, beserta amunisi dan aksesorisnya. Tidak hanya itu, dalam ruangan itu juga ditemukan narkotika dan CD porno.
Kuasa hukum sekolah mengatakan ratusan CNP ini ditemukan pada 10 dan 11 Juli 2026 di bangker sekolah dan semuanya telah diserahkan ke Wasendak Polda Metro Jaya. Kami menyampaikan perkembangan terkait dengan penemuan senjata api, termasuk senjata api di dalamnya. Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir 1 bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada tadi malam, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, termasuk juga menemukan narkoba dan juga menemukan CD porno. Jadi kami perlu informasikan kepada masyarakat bahwa karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Kami berharap tidak ada lagi senjata yang bisa ditemukan di sana. Nah, lebih lengkap nanti bisa juga, ini ada Pak Untung, beliau yang banyak menemukan senjatanya, bisa beliau bercerita. Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun tiba-tiba ketika kita membuka kepentingan untuk sekolah ini, kita temukan peralatan yang disebut senjata air gun yang bisa membunuh. Karena larasnya tuh polos, tidak ada alur, jadi tidak bisa kita selidiki kalau untuk membunuh orang. Kemudian ada shotgun, jumlah senjata genggam itu 995, lalu shotgunnya 1 kaliber 12 strap 70. Hingga saat ini kasus penemuan ratusan senjata api masih dalam penyelidikan Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 81 pesawat dan helikopter akan menghiasi langit istana saat HUT ke-81 RI. Pemirsa, atraksi udara tersebut menjadi bagian dari persiapan upacara 17 Agustus. Persiapan HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan melalui gladi kotor di halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026. Sebanyak 81 pesawat dan helikopter dilibatkan dalam latihan atraksi udara. Mensesnek Prasetyo Hadi mengapresiasi para pilot dan penerbang TNI yang mengikuti latihan tersebut. Sejumlah manuver pesawat dan helikopter dilakukan, termasuk 3 helikopter yang terbang berdekatan. Tadi mulai jam pukul 8 sudah kita mulai. Nah, baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81 baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki. Perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan. Tadi beberapa juga ada manuver yang sempat bikin deg-degan juga itu. 3 heli yang saling berdekatan, dan alhamdulillah dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu, para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan, dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab kami akan izinkan. Evaluasi dilakukan langsung untuk memastikan seluruh atraksi berjalan aman dan tepat di hadapan podium utama. 2 pesawat Rafale Indonesia juga turut dilibatkan dalam latihan untuk pertama kalinya dalam perayaan HUT ke-81 RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bendera raksasa berkibar di perbatasan Indonesia-Malaysia. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik
dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan kembali. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat cinta tanah air berkumandang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemirsa, ribuan bendera merah putih dikibarkan dan bendera raksasa berhasil dibentangkan di tebing Tugu Garuda, Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Jagoi Babang, Kalimantan Barat untuk mengikuti kirap merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi BAIS TNI turut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, instansi perbatasan, organisasi masyarakat, serta para pelajar. Kirap dimulai dari kantor desa Jagoi, melintasi kawasan pos lintas batas negara Jagoi Babang, hingga menuju lapangan helipad Tugu Garuda. Sepanjang perjalanan, suasana semarak terlihat melalui penampilan drum band dan tarian tradisional Dayak. Bendera merah putih raksasa berukuran 8 x 17 meter berhasil dibentangkan di tebing Tugu Garuda. Pengibaran bendera raksasa tersebut menjadi simbol kokohnya nasionalisme dan komitmen masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, 3.000 bendera merah putih dipasang di sepanjang jalan protokol Jagoi Babang, menjadikan kawasan perbatasan dipenuhi nuansa merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Betapa luar biasanya kedaulatan yang ada di beranda terdepan Indonesia. Kami beserta seluruh stakeholder di Jagoi Babang, dalam hal ini Forkopimcam, kemudian PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, dan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yon Armet 19, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BAIS TNI yang menginisiasi kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan harapan tahun depan bisa dilaksanakan kembali, bisa itu lebih meriah atau sama dengan seperti saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan diperingati 17 Agustus 2026, sejumlah makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten dilakukan perawatan dan pengecatan ulang. Pemirsa, perawatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan upacara Renungan Suci yang akan digelar pada malam 16 Agustus menuju 17 Agustus 2026. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pengurus Taman Makam Pahlawan Taruna Kota Tangerang, Banten melakukan sejumlah perawatan. Salah satunya dengan mengecat ulang makam para pahlawan agar kondisinya tetap terawat dan layak menjelang pelaksanaan upacara Renungan Suci. Upacara Renungan Suci akan digelar pada malam 16 Agustus menuju 17 Agustus dan dijadwalkan dihadiri Wali Kota Tangerang bersama jajaran Forkopimda. Pengurus TMP Taruna Muhaimin menyebut perawatan makam dilakukan secara berkala, terutama menjelang momen penting nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Sementara kebersihan area Taman Makam Pahlawan dilakukan setiap hari, mulai dari menyapu hingga memastikan lingkungan makam tetap bersih, asri dan nyaman bagi para peziarah. Pengecatan makam dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun dan dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai kebutuhan. Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir para pahlawan, TMP Taruna juga menyimpan jejak sejarah perjuangan melalui Museum Juang Taruna
Museum ini menjadi salah satu tempat yang mengabadikan sejarah peristiwa pertempuran Lengkong, yang menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di TMP Taruna dimakamkan sejumlah tokoh dan pejuang, diantaranya Mayor Daan Mogot, Letnan IRM Subianto Dejoyo Hadikusumo, dan Letnan IR Sutopo. Selain itu terdapat pula 34 makam Taruna Akademi Militer yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Ini dalam rangka perawatan rutin ya dari Taman Makam Pahlawan Taruna, tentunya dari Pemkot Tangerang. Kita melakukan perawatan rutin, pengecatan makam, dan menyambut HUT RI ke-81. Kalau pembersihan makam kan setiap hari, seperti menyapu dan segala macam itu setiap hari. Kalau pengecatan biasanya setahun bisa minimal 1 kali, bisa 2 kali. Kalau setiap tahun bulan Agustusnya di sini malam diadakan upacara renungan suci jam 12 malam, itu biasanya malam 17, tanggal 16 malam, berarti malam 7. Jadi pas tanggal 17 Agustus itu udah mulai upacara renungan suci yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Tangerang beserta jajaran dan juga Forkopimda. Salah satunya yang cukup familiar, namanya dijadikan nama jalan, yaitu Mayor Daan Mogot, terus ada Letnan Sutopo, terus ada Letnan RM Subianto, itu 3 perwira tingginya, dan juga ada 34 taruna yang gugur dalam sebuah peristiwa pertempuran Lengkong. Perawatan dan pengecatan ulang makam di TMP Taruna ini diharapkan dapat menjaga kelayakan dan kehormatan tempat peristirahatan para pahlawan, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan upacara renungan suci dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pucep Latum Marisa, Simpo TV melaporkan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat nasionalisme berkobar di tanah Papua. Semangat nasionalisme ini terlihat melalui kirap dan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Cilop, Kabupaten Jayapura. Ribuan meter kain merah putih terbentang megah di kawasan Bukit Paralayang Rindam 17 Cendrawasih, Gunung Cilop, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan yang dipimpin langsung Panglima Korps TNI HB Majen TNI Yuda Erlangga ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diawali dengan kirap merah putih sepanjang 1 km yang diikuti prajurit TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Sekitar 1.200 peserta berjalan bersama dalam satu barisan menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan di tanah Papua. Bendera merah putih berukuran 120 meter x 80 meter dibentangkan di atas ketinggian Gunung Cilop. Pembentangan bendera merah putih berukuran raksasa menjadi wujud nyata semangat persatuan dan nasionalisme yang terus dijaga oleh seluruh anak bangsa dari Sabang hingga Merauke. Iringan lagu Indonesia Raya menambah kehikmatan acara saat ratusan peserta memberikan penghormatan kepada lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan, kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter, di mana saat ini tepat pukul 10.00 WIT sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Melalui kegiatan ini, Korps TNI HBM berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan juga cinta tanah air dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda maupun masyarakat Papua. Syahada Bila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Istana menggelar gladi parsial upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa pagi. Gladi parsial ini dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 RI.
Istana menggelar gladi parsial upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Selasa pagi. Gladi parsial diikuti oleh pasukan TNI Polri hingga pasukan pengibar bendera atau Paskibraka. Di tengah teriknya matahari, mereka tetap bersemangat memantapkan persiapan. Persiapan tersebut menampilkan sejumlah rangkaian gerakan mulai dari baris berbaris, penampilan drum band, hingga sesi gladi pengibaran bendera. Selama proses gladi ada pula kereta kencana pembawa bendera yang akan digunakan dalam kirap kenegaraan. Sementara itu sejumlah atribut seperti bendera serta layar besar dengan nuansa warna merah putih juga sudah mulai terpasang menghiasi area halaman Istana Merdeka. Gladi parsial ini dipantau langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mensesnek Prasetyo mengatakan gladi parsial dilakukan setelah para setiap pasukan melakukan latihan secara terpisah. Prasetyo memastikan bahwa para pasukan upacara telah melakukan persiapan dengan baik. Rangkaian gladi pun akan terus dilakukan menjelang peringatan HUT ke-81 RI. 26 hari Selasa, kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di Istana. Upacara peringatan HUT ke-81 RI akan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu. Di luar itu, pemerintah juga telah menyediakan sekitar 5.500 kuota undangan melalui pendaftaran yang berlangsung pada 5 hingga 9 Agustus 2026. Pemerintah juga telah menambah 3.400 kuota bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Tambahan undangan tersebut nantinya akan dibagi dalam 2 sesi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto menegaskan penangkapan Reza Khalid masih menjadi prioritas utama aparat penegak hukum hingga saat ini. Hingga saat ini, alat penegak hukum tetap menjadikan Muhammad Reza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi besar di sektor perminyakan Pertamina sebagai prioritas utama penangkapan. Kepala Bapisus Aris Marsudianto menekankan Reza Khalid masuk ke dalam daftar pencarian internasional dengan mekanisme red notice dan juga proses ekstradisi. Aris mengungkapkan pemerintah saat ini menaruh perhatian serius terhadap perburuan Reza Khalid dengan membangun koordinasi lintas lembaga bersama aparat penegak hukum yang ada. Pernyataan ini disampaikan Aris usai menghadiri konsolidasi intelijen kejaksaan seluruh Indonesia di Jakarta pada Senin sore. Ada ya beberapa kasus-kasus yang sekarang ini juga sedang dilakukan ya, baik yang melibatkan atau ditindaklanjuti oleh Satgas ya, maupun internal dari kejaksaan dan aparat penegak hukum yang lain ya. Ya kita lihat aja setiap saat kan berita-berita yang timbul. Kalau sudah fake, ya, akurat, autentifikasinya jelas, ya, masuk ke ranah hukum, pasti nanti akan segera di-announce ya oleh APH. Namun demikian ada hal yang cukup besar ya. Saat ini mungkin kita masih punya PR ya untuk ya, menangkap ya, dan memburu ya salah satu ya, koruptor besar ya, yang sudah diberikan red notice, ya, surat ekstradisi, yaitu Muhammad Reza Khalid, salah satu contoh. Ya, ini sedang kita ungkap ya, itu dan moga-moga ya pekerjaan kita yang sudah sinergis dengan seluruh aparat penegak hukum ya maupun ke internasional ya sampai detik ini ya, akan berbuah seperti apa yang kita harapkan. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Pratikno memberi perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di kawasan Bromo. Sementara itu, BNPB menargetkan 2 titik api tersisa tuntas dipadamkan paling lambat Jumat 14 Agustus. Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru terus ditangani pemerintah. Hingga Selasa 11 Agustus, dari 34 titik api yang sebelumnya terpantau, kini tersisa 2 titik yang ditargetkan tuntas dipadamkan, paling lambat Jumat 14 Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan,
Pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap penanganan Karhutla Bromo. Selain mempercepat pemadaman, pemerintah juga fokus mencegah munculnya titik api baru, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca jika terdapat potensi awan hujan. Ini memang masih ada 2 titik api yang harus segera dipadamkan, tapi yang sebelumnya sudah mencapai 34 titik api. Sekarang masih ada 2 titik api seperti yang bisa dilihat di belakang. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan perhatian yang sangat serius terhadap ini. Pak Mensesnek juga menyampaikan. Jadi oleh karena itu kita semuanya bekerja keras. Ini target waktunya secepat-cepatnya. Jadi kita sudah bahas strateginya seperti apa, cara apa yang paling efektif dan efisien. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dipertahankan di sini, tetapi juga peran dari daerah. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Danrem yang sudah bekerja keras luar biasa. Dukungan masyarakat menjadi penting. Jadi sekarang ini selain memadamkan titik api yang tersisa 2 ini, kita juga harus berusaha untuk mencegah munculnya titik api yang baru. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut pemadaman terkendala medan terjal, keterbatasan sumber air dan cuaca. BNPB tetap menargetkan 2 titik api tersebut selesai dipadamkan Jumat 14 Agustus. Sejumlah titik api berada di lereng dengan kemiringan ekstrim hingga sekitar 80 derajat, sehingga menyulitkan pasukan darat menjangkau lokasi. Kita upayakan 2 titik ini Jumat udah selesai. Artinya kita bisa geser bombing itu kan udah ada 3 bombing. 2 bombing kita geser ke tempat lain karena tempat lain juga membutuhkan untuk pemadaman kebakaran. Yang pertama Medan, jelas kan kalau kita lihat rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyangkut keselamatan jiwa. Yang kedua sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di Ranu Pane. Ya itu kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk OMC. Nah penjelasan dari BMKG ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus katanya. Atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan tentu saja lebih efektif dan lebih efisien. Cukup. Hingga kini Karhutla telah berdampak pada sekitar 889 hektar lahan di Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. BNPB juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca jika terdapat potensi awan hujan untuk membantu mempercepat pemadaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH untuk memperkuat komitmen dalam upaya pemulihan lingkungan dan mencegah krisis iklim. Pemirsa, menurutnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil dinilai penting untuk memastikan program lingkungan berjalan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah terus mendorong penyelesaian berbagai hambatan dalam program lingkungan hidup. Menurutnya, dalam 20 bulan pemerintahan, sejumlah kebijakan dan regulasi telah berhasil diselesaikan, salah satunya terkait nilai ekonomi karbon. Pemerintah juga telah menyelesaikan sistem registri unit karbon atau SRUK yang menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Menko Zulhas menegaskan upaya pemulihan lingkungan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai menjadi kunci untuk memperkuat program perlindungan lingkungan, sekaligus mempercepat langkah Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Hari ini juga sudah tanda tangan 10 provinsi senilai hampir hanya di bidang kehutanan hampir 800 miliar. Tapi ada juga ada juga yang belum berhasil. Misalnya PGN kita sedang kerja keras, kita tertibkan, misalnya 1-2 bulan ini bisa selesaikan, mohon doanya. Ada juga koperasi desa katanya di gunung,
Kalau betul das gunung nggak bisa dilalui, kita akan tertibkan. Ya, karena ini pekerjaan besar, banyak. Kami mengakui ada yang sudah bagus, ada yang belum bagus. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Nah, tugas saya sebagai Menko itu kalau ada hambatan itu saya selesaikan. Seperti tadi aturan-aturan mengenai nilai karbon, sudah ada 33 regulasi yang kita perhatikan termasuk pengelolaan sampah. Yang dulu 11 tahun tidak selesai, ya regulasinya kita selesaikan. Sekarang sudah 40 darurat, kota-kota yang darurat itu kita selesaikan termasuk Bantar Gebang untuk memulai pembangunannya. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kabar gembira bagi masyarakat pengguna transportasi umum di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan tarif khusus sebesar Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI. Berbagai cara dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menyiapkan kado spesial bagi masyarakat, di mana seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta hingga Mikrotrans dapat dinikmati hanya dengan tarif Rp1 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Kado spesial berupa tarif khusus ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat yang ingin merayakan momentum Hari Kemerdekaan di berbagai sudut kota Jakarta. Sekalian yang terakhir dari saya, tanggal 17 Agustus kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Dan untuk itu sebagai Gubernur Jakarta saya memutuskan untuk memberikan kado semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, bayarnya hanya Rp1 saja. Program tarif Rp1 ini berlaku 1 hari full pada tanggal 17 Agustus pada seluruh rute dan layanan transportasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Warga dihimbau tetap siap dengan kartu uang elektronik untuk proses tapping saat berpergian. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pendidikan psikologi diminta berkuat kontribusi bagi generasi muda. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Pekan Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, informasi dalam sepekan ini terkait dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pendidikan psikologi harus bisa menjadi instrumen yang berdampak dalam menekan masalah kejiwaan. Hal tersebut dilatar belakangi akibat banyaknya mahasiswa yang stres akibat berbagai macam tekanan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperhatikan persoalan kesehatan mental di kalangan generasi muda, di mana hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan jika perguruan tinggi dan insan psikologis mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan edukasi yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Brian menilai perubahan teknologi, persaingan global, serta dinamika kehidupan yang semakin cepat membutuhkan masyarakat yang memiliki ketahanan dan wawasan yang memadai
Dalam kondisi tersebut, ilmu psikologi dinilai memiliki ruang yang luas untuk memberikan pemahaman sekaligus membantu masyarakat menghadapi perubahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang dan tidak diperbolehkan dibawa pulang. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan aturan baru dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Makanan MBG kini wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah makanan selesai dimasak. Kepala BGN Sudaryono menyebut aturan ini ditandai dengan diperlakukannya label waktu konsumsi pada setiap makanan MBG. Label tersebut menjadi acuan bagi siswa dan guru untuk memastikan makanan masih dalam batas waktu yang aman untuk dikonsumsi. Karena itu, siswa dan guru diminta memeriksa waktu konsumsi terlebih dahulu sebelum menyantap makanan MBG. Jika sudah melewati batas waktu, makanan diminta untuk tidak dikonsumsi. Kepala BGN juga menegaskan, makanan MBG tidak diperbolehkan dibawa pulang, sebab kondisi makanan setelah dibawa pulang sulit dipastikan, termasuk dari sisi kualitas dan potensi kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah. Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah, kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya, yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengkonsumsi, dan bahkan di beberapa kasus keracunan yang kami temukan, bahkan orang tua siswa yang mengkonsumsi MBG di rumah itu kemudian juga mengalami keracunan. Mari kita sama-sama jaga bahwa MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi, dan MBG ini insya Allah kami Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik dengan zero toleran terhadap kasus keracunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aturan ini, Kepala BGN berupaya memperkuat pengawasan agar program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan bagi para penerima. Kepala BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG akan terus diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik tetap aman, berkualitas, dan memenuhi aspek gizi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah masih mengkaji penyederhanaan paspor merah putih bagi masyarakat agar tidak mempermudah mobilitas keluar masuk antar negara di dunia. Penyederhanaan ini dilakukan usai penundaan penerbitan yang seharusnya dilakukan pada tahun lalu. Yang non-laminating, polikarbonat, pokoknya satu aja. Jadi nggak membingungkan masyarakat. Itu yang paling penting, karena nanti itu juga kan dengan perkembangan teknologi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Hendarsam Marantoko menjelaskan masalah keamanan pada buku paspor merah putih ini terus dipratinjau ketika nantinya diluncurkan secara resmi kepada masyarakat. Hendarsam menjelaskan mekanisme penyederhanaan ini berfokus pada aksesibilitas pemilik paspor merah putih, baik dari sisi kualitas bahan buku paspor hingga pengembangan teknologi dalam buku tersebut. Hal ini ditekankan Hendarsam saat memberikan keterangan pers di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta pada Rabu siang. Sebelumnya peluncuran penertiban paspor merah putih dilakukan pada 17 Agustus 2025. Namun pemerintah memilih untuk menunda peluncuran dengan alasan fokus kepada penyempurnaan teknologi pada buku tersebut. Nggak ada
berbagai jenis paspor itu cuma ada satu paspor aja. Jadi kalau nanti dia polikarbonat, kita kasih polikarbonat aja sudah. Jadi nggak ada lagi kan paspor yang non elektronik, yang non laminating, polikarbonat, pokoknya satu aja. Jadi nggak membingungkan masyarakat. Itu yang paling penting, karena nanti itu juga kan dengan perkembangan teknologi pembacaan paspor ya di autogate, kalau kita variannya berbeda-beda ini nanti akan mempersulit warga negara kita juga. Jadi kita sederhanakan ini lagi kita kaji terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut, pemerintah akan mengumumkan peluncuran penerbitan paspor merah putih apabila telah melalui tahap keamanan data hingga proses pemutakhiran teknologi pada buku tersebut. Sehingga masyarakat tidak merasakan gangguan di pemeriksaan keimigrasian setiap negara di dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali meluncurkan program magang nasional Angkatan 2 tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda Indonesia. Program ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Tingginya persaingan di dunia kerja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi generasi muda melalui berbagai program pengembangan SDM. Salah satunya melalui program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 yang diluncurkan untuk memberikan pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia profesional. Deputi 1 Bakom RI, Fuad Padepi, menyampaikan program ini menargetkan hingga 150.000 peserta dengan dukungan anggaran sebesar 4,15 triliun rupiah. Fuad mengungkapkan program Magang Nasional Angkatan 2 selama 6 bulan menghadirkan sejumlah penyempurnaan, termasuk perluasan sasaran peserta dan penguatan sistem digital melalui platform Magang Hub dan Sertif Hub. Selain memperoleh pengalaman kerja secara langsung, peserta juga akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, serta sertifikasi kompetensi secara gratis. Pelaksanaan Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 merupakan bagian dari 8 paket kebijakan stimulus ekonomi pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah. Pembangunan dan orientasi Magang Nasional Angkatan 2 Batch 1 telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2026, diikuti oleh 46.160 peserta dari seluruh Indonesia. Para peserta akan menjalani pemagangan selama 6 bulan di berbagai perusahaan swasta maupun kementerian lembaga. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan antusiasme publik atau para fresh graduate terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memberikan akses kepada talenta-talenta muda yang punya pengalaman di dunia kerja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah dekat La Penas de Riglos, Provinsi Huesca, Spanyol, Timur Laut. Api menyebar dengan cepat dan membakar sekitar 700 hektar lahan hanya dalam waktu 1 jam, dengan luas total area terdampak sebanyak 2.500 hektar. Rekaman drone memperlihatkan petugas Garda Sipil dan unit darurat militer Spanyol berkoordinasi dalam operasi pemadaman yang berlangsung sepanjang malam. Kamera thermal digunakan untuk mendeteksi dan melacak titik-titik panas di area kebakaran. Teknologi tersebut membantu petugas menentukan lokasi api dan mengarahkan upaya pemadaman. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran, didukung 14 pesawat pencatu air, diterjunkan untuk mengendalikan api dan melindungi permukiman di sekitar lokasi.
Pihak berwenang menyebut api membakar sekitar 700 hektar dalam waktu 1 jam sejak pertama kali terdeteksi. Luas area yang terdampak kemudian meluas hingga diperkirakan mencapai 2.500 hektar. Sekitar 130 warga dievakuasi dari desa Villa Langua, Salinas de Chaka, Ena, dan Centenero. Jalan Raya A132 juga ditutup sebagai langkah pencegahan demi keselamatan warga dan pengguna jalan. Kebakaran Huesca terjadi di tengah salah satu musim kebakaran hutan terparah di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 220.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di berbagai wilayah Spanyol. Tugas tanggap darurat juga masih berjuang mengendalikan kebakaran besar di Huelva dan Castellón. Kondisi cuaca panas berkepanjangan, tanah yang kering, serta angin kencang terus meningkatkan risiko dan mempercepat penyebaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar terjadi di dekat Bandara Paris Charles de Gaulle, Prancis pada Selasa lalu. Kebakaran tersebut memicu kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi ini mendorong pihak berwenang menutup sementara 2 landasan pacu Bandara Charles de Gaulle. Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung dari sebuah gudang dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Kepulan asap terlihat dari Bandara Charles de Gaulle dan sejumlah wilayah di pinggiran utara Paris. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di Louvres, Prancis, yang berada tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle. Sekitar 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah api meluas ke kawasan sekitar termasuk area bandara. Pihak layanan darurat mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran demi keselamatan. Asap tebal yang membumbung dari lokasi kejadian terlihat menyelimuti langit dan menjadi perhatian warga di sekitar bandara. Sebagai langkah pencegahan, 2 landasan pacu di Bandara Charles de Gaulle sempat ditutup. Meski demikian, laporan menyebut lalu lintas penerbangan secara keseluruhan tidak terganggu. Pihak berwenang juga menerapkan langkah pencegahan terhadap layanan kereta api di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, sementara pihak berwenang memantau kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan operasional transportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan Bald Range di British Columbia, Kanada terus meluas dengan cepat dan memaksa lebih dari 20.000 warga meninggalkan permukiman di sekitar Danau Okanagan. Pemirsa, kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan status darurat tingkat provinsi. Rekaman memperlihatkan kepadatan lalu lintas di Summerland saat warga bergegas meninggalkan wilayah tersebut. Rekaman lain menunjukkan api menjalar cepat di sepanjang lereng bukit disertai asap tebal yang membumbung ke udara. Kebakaran Bald Range pertama kali dilaporkan pada Jumat malam waktu setempat. Dalam hitungan jam, api telah menjalar sekitar 15 km menuju Danau Okanagan dengan luas area terbakar mencapai lebih dari 100 km persegi. Summerland yang berpenduduk sekitar 12.000 orang diperintahkan untuk dievakuasi. Sekitar 8.000 warga di Peachland dan wilayah sekitarnya juga diperintahkan meninggalkan kawasan. Jalan Raya 97 yang menghubungkan Peachland dan Penticton turut ditutup. Pejabat provinsi mengonfirmasi adanya kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan. Namun penilaian menyeluruh belum dapat dilakukan karena kondisi di dalam zona kebakaran masih berbahaya. Menteri Manajemen Darurat dan Kesiapsiagaan Iklim British Columbia, Kelly Greene, menetapkan status darurat provinsi pada hari Sabtu. Status ini memberikan kewenangan tambahan bagi pemerintah untuk mendukung evakuasi, menyediakan tempat tinggal sementara, dan mengkoordinasikan sumber daya. Sementara itu, lebih dari 100 kebakaran hutan masih berkobar di seluruh British Columbia, dengan hampir setengahnya belum berhasil dikendalikan. Cuaca panas dan berangin serta kekeringan berkepanjangan memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko kebakaran. Sejumlah warga sempat terjebak saat api mendekati permukiman. Sebanyak 18 pesawat pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyelamatkan lebih dari 50 orang, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Polisi Kerajaan Kanada atau RCMP juga menyelidiki dugaan kematian yang berkaitan dengan kebakaran di dekat Summerland. Namun kondisi yang masih berbahaya membuat pihak berwenang belum dapat memastikan adanya korban jiwa. Tim
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia. Getaran kuat membuat sejumlah bangunan rusak dan runtuh. Sedikitnya 111 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Momen menegangkan terekam saat gedung Villa 1 di pusat kota Pereira, Kolombia tiba-tiba runtuh akibat gempa bumi. Dalam rekaman, bangunan terlihat ambruk dan menimbulkan kepulan debu tebal. Sejumlah pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi langsung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo ini mengguncang sejumlah wilayah di bagian barat Kolombia, termasuk Pereira, Manizales, dan Cali. Menurut Layanan Geologi Kolombia atau SGC, gempa terjadi pada 10 Agustus dengan epicentrum di San Jose de Palmar, wilayah Chocó. Gempa berada di kedalaman sekitar 103 km dan menjadi gempa terkuat yang tercatat di Kolombia dalam 1 dekade terakhir. Sementara itu di salah satu rumah sakit, sejumlah pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung. Mereka kemudian mendapatkan perawatan di trotoar karena bangunan dikhawatirkan tidak lagi aman untuk digunakan. Warga juga turun langsung membantu petugas darurat membersihkan puing-puing bangunan. Tim penyelamat masih menyisir sejumlah lokasi untuk mencari kemungkinan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan. Menurut Layanan Geologi Kolombia, pusat gempa berada di San Jose del Palmar, wilayah Chocó. Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah dan memicu kerusakan di berbagai daerah. Berdasarkan pembaruan pemerintah Kolombia, gempa tersebut telah menyebabkan 111 orang meninggal dunia dan 87 orang terluka. Selain itu, sekitar 1.575 rumah mengalami kerusakan, sementara 61 bangunan dilaporkan runtuh. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi runtuhan bangunan dan gempa susulan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kilas Pekan Sinpo TV hari ini. Saya Deo Manik, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.